Panduan ibadah tunas setiap hari Senin jam 4 sore. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore. Selamat sore adik-adik. Iya, ada Bunda di sini. Iya, hari ini kita ada ibadah apa? Ibadah tunas. Kemarin sudah ibadah sekolah minggu. Hari ini kita ibadah tunas. Hari ini Bunda akan ajarkan lagu baru. Jadi semangat kan? Ya, jadi lagunya ini ada gerakannya. Adik-adik harus pelajari ya. Bunda akan ajarkan, kita sama-sama bernyanyi. Semua boleh berdiri. Ayo berdiri. Berdiri adik-adik. Oke, kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Lagunya itu Shalom Shalom. Shalom, shalom, selamat sore.
akan berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sore hari ini Tuhan, yang memberkati kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, sehingga kami akan dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, bacaan Alkitab kita terdapat di mana? 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 16. Kemudian selanjutnya 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita bernyanyi, yaitu firman Tuhan ku dengar. Ayo mari semua dari kita bernyanyi. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya
tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bunda akan ceritakan tentang Nabi Elia ini. Nabi Elia pada bacaan Alkitab kita ini. Lihat adik-adik, ada gambar. Gambar apa itu, Bun? Ini adalah Nabi Elia. Ini adalah orang-orang. Dia berkata, Nabi Elia berkata bahwa Tuhan beri hukuman. Tahun ini tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Dia memberitakannya kepada orang-orang. Setelah itu, lalu di sini Nabi Elia tinggal di tepi sungai Kerit, dan datanglah burung gagak membawa makanan. Jadi dia itu yang memberikan makan kepada Nabi Elia ini adalah burung gagak. Hebat kan? Burung gagak memberi manusia makan. Ini semua atas perintah Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Elia ini sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang. Kemudian lanjut lagi. Air sungai telah jadi kering. Tuhan perintahkan ibu janda di Sarfat akan memberi Nabi Elia makan. Nabi Elia diberi makan oleh burung gagak. Dan dia minum dari sungai. Nabi Elia minum dari sungai. Air sungai. Adakah yang pernah minum air sungai? Tidak ada. Kita itu minum, kita masak. Tetapi Nabi Elia percaya Tuhan akan memberikan dia kesehatan
meskipun dia minum air sungai, meskipun burung gagak yang membawakan dia makanan. Iya. Nah, terjadilah kekeringan di sungai itu. Lalu Tuhan mengirim seorang janda untuk memberi Nabi Elia ini makan. Kemudian Nabi Elia ini bertemu ibu janda. Ini ibu jandanya tadi, ibu. Ini Nabi Elia. Nabi Elia bertemu ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Ya. Kemudian tapi ibu janda hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Dia bilang, ibu janda ini bilang, saya hanya punya sedikit tepung, tidak bisa untuk membuat roti, katanya. Ibu janda ini berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan. Jadi ibu janda ini mempunyai seorang anak. Nah, akan tetapi ibu janda ini menaati firman Tuhan. Walaupun dia kekurangan, dia menaati firman Tuhan. Dia memberikan roti terakhir untuk Nabi Elia ini. Nih, ibu janda memberikan roti kepada Nabi Elia. Nah, kemudian mukjizat terjadi dari Tuhan. Tepung di tempayan tidak habis. Tepungnya ibu janda tadi tidak habis. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkatinya, sudah memberkati ibu janda, karena dia sudah menolong Nabi Elia. Engkau pun akan ditolong oleh Tuhan. Nah, setelah itu Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali dan Tuhan mendengarkan doanya. Nabi Elia, kan kemarin Bunda bilang Nabi Elia ini membangkitkan anak seorang janda. Ini dia. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan supaya anaknya kembali hidup. Dan akhirnya ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Jadi adik-adik, Nabi Elia ini orang yang memberitakan kepada orang-orang bahwa akan terjadi kekeringan. Dia senang menolong orang lain, taat perintah Tuhan. Dia tugasnya sangat mulia. Iya kan adik-adik? Ya, adik-adik juga harus bisa seperti Nabi Elia, suka menolong orang supaya kita diberkati. Ya, kalau ada 2 roti, misalnya 2 roti kan kalau kita bagi ke adik kita kan, misalnya adikmu minta 1, pasti kamu berikan. Kalau ada 1 roti, kamu mau kasih tidak sama adikmu? Harus bagi 2 sama adik, harus sama-sama, meskipun sedikit. Tapi kan Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi. Iya. Kemudian satu lagi tentang Nabi Elisa. Masih ingat adik-adik? Adik sekolah minggu masih ingat. Nabi Elisa yaitu seorang petani yang ulet. Apa itu ulet, Bunda? Yang pekerja keras. Iya, dia itu pekerjaannya sebagai petani, tapi dia dipilih Tuhan untuk menggantikan nanti Nabi Elia ini, untuk menolong orang lain, mengabarkan apa yang terjadi pada dunia. Adik-adik harus bisa seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa ini suka menolong orang. Bisa ya adik-adik? Bisa menolong orang tua. Dia harus mendengarkan
firman Tuhan, mengajarkan pada orang-orang apa yang baik. Adik-adik juga seperti itu. Menolong orang lain harus, tidak boleh menolong tapi harus ada pamrih, tidak boleh ya. Iya, harus mendengarkan orang tua. Ya, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh melawan ayah dan bunda, tidak boleh melawan ayah dan ibu. Iya, adik-adik, supaya apa? Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Semua mau kan diberkati Tuhan? Ya, bunda juga mau. Adik-adik juga harus ya. Ya, puji Tuhan. Ibadah tunas kita sore ini selesai. Semoga firman Tuhan ini adik-adik semua di rumah bisa menjalankannya sesuai dengan perintah Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan Yesus, Engkau masih setia bersama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan hari ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu bisa kami gunakan Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan Yesus, agar kami juga bisa menolong orang lain tanpa pamrih ya Tuhan. Bisa membantu dan mendengarkan nasihat orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan kesehatan kepada ayah, kepada ibu, kepada tante dan om. Berikan juga kesehatan kepada nenek dan kakek kami ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit ya Tuhan Yesus. Mungkin ada teman kami yang sedang sakit ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kesembuhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di dekat kami ya Tuhan. Berikanlah rezeki-Mu Tuhan kepada ayah dan ibu, kepada keluarga kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati persembahan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Besar kecilnya, terimalah itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Semua boleh berdiri. Kita bernyanyi untuk Tuhan ya. Oke. Oke adik-adik, kita lanjut lagi bernyanyi lagu Kakek-Kakek. Semua berdiri, lakukan gerakannya ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semuanya penghuninya sama-sama melayani Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk sore ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Memberkati orang tua kami ya Tuhan Yesus. Memberkati keluarga kami dimanapun berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dahulu sekarang hingga selamanya. Amin.